Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Oke, boleh kita baca doa yang tadi sama-sama, lebih kompak, hafal. Yo, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Bapak Ibu masih ingat itu tadi doanya Nabi siapa? Nabi Yunus, bukan Yusuf. Nabi Yunus alaihis. Ini doa dibaca oleh Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan hiu paus. Ini kenapa jadi hiu? Doanya Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan paus, jangan hiu. Untung jawabnya bukan ikan tenggiri ini, Bu. Ustaz, doa ini apakah dibaca oleh baginda Rasulullah SAW? Ya. Doa ini dibaca oleh para sahabat. Doa ini dibaca oleh para nabi. Doa ini dibaca oleh orang-orang alim. Bapak Ibu tanya, boleh kami baca Ustaz? Boleh. Kapan? Saat ibu ada yang nyakitin. Ujungnya in semua ya. Ada yang nyakitin. Kurang keras. Ada yang ada yang ngecewa, ada yang hianat, ada yang PHP. Tahu PHP? Pemberi harapan. Hafal. Ujung apa PHP? Pemberi harapan. Saya mau tanya ya sama ibu-ibu, biasanya yang sering PHP-in itu cowok apa cewek? Wah, ini kayaknya curhat ini. Jadi kalau ada yang nyakitin, ada yang ngecewain, orang itu jangan disumpahin ya. Karena nyumpahin orang lain sama dengan nyumpahin diri sendiri. Doain orang lain sama dengan doain diri sendiri. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin ya rabbal. Bu. Oi. Masih hidup? Alhamdulillah. Bapak Ibu udah sarapan belum tadi kesini? Nah, ini dia. Bapak Ibu sudah sarapan atau belum itu bukan urusan saya. Oh, PHP lagi ya. Baik, yang kita muliakan para alim ulama, para guru, para pejabat, mobil khusus abang kita, Bapak Wali Kota kita yang mulia Bapak Bobi Nasution, kita doakan beliau panjang umur beserta istri tercinta. Allah berikan amanah yang terbaik dan menjadi tabungan investasi dunia akhirat. Amin ya rabbal. Para pejabat setempat baik sipil, militer maupun kepolisian, kita doakan juga mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu. Supaya semangat, kalau saya panggil Bu, Ibu jawabnya yes. Apa? Oke. Bu. Nah, sekarang angkat tangan dari atas ke bawah sambil senam jantung. Yes. Ntar dulu. Ulang, Bu. Nah, mantap. Ulang, Bu. Bu.
Itu nenek-nenek. Ulang lagi. Bu. Pak. Ini nggak ada tenaganya bapak-bapak nih. Loyo. Ini kira-kira lemah suara apa lemah syahwat ini, Bu? Lemah syahwat. Baik, kalau saya panggil Pak, jangan Bapak jawab yes, kurang jantan. Oke? Kalau saya panggil Pak, Bapak jawabnya Jos. Siapa? Oke? Dari ibu-ibu lagi. Bu. Pak. Aduh. Ini tangannya gini tapi Jos. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Badan sehat. Dompet. Oke, kita sepakatin dulu kira-kira yang enak saya tausiah sampai jam berapa. Kalau 10 menit kurang, setengah jam kurang, 1 jam kurang, sampai subuh ibu-ibu sanggup? Masya Allah, sampai subuh sanggup. Ini Pak Wali yang begini yang bikin Ustadz pada cepet mati ya, inilah. Mahkotanya manusia itu bukan harta. Mahkotanya manusia bukan apapun yang bersifat dunia. As-sihhatu tajun ala ru'ussis sihah. Ada pepatah Arab yang mengatakan mahkotanya manusia itu sehat Sekarang ibu pilih mana? Sehat punya uang 5.000 apa sakit uangnya 5 juta? Ayo. Ulang, sehat 5.000 apa sakit uangnya 5 juta? Yang paling enak itu sehat uangnya 5. Mantap, ibu-ibu Medan mantap. Saya jadi mau nanya nih kalau masalah uang ya, Bu, lupa sudah jawabnya. Bu, saya mau tanya, jujur jangan ada dusta antara kita. Yang namanya perempuan itu matre boleh apa enggak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pak Wali izin saya ruqyah dulu ya. Kayaknya ada setan matre ini dah. Jangan begitulah Pak Ustaz. Yang namanya perempuan itu matre itu bukan boleh tapi setuju? Kan hidup di dunia ini ada rumusnya. Duit, apa orang Medan bilang duit? Mantap, hepeng. Duit bukan segalanya, hepeng bukan segalanya, tapi segalanya harus pakai. Beli kerudungan pakai apa? Isi kuota pakai apa? Beli pulsa pakai apa? Makan pakai apa? Tangan, Bu. Baru di Medan ada orang makan pakai hepeng, Pak. Alhamdulillah Ibu ya. Oke, sekarang kita ngaji sebentar ya tentang Isra. Temanya santai aja supaya nanti dalam keseharian kita bisa mengamalkan. Baik, tadi ayatnya sudah dibaca ya. Masya Allah, saya dengar qori kita juga sedang proses menghafal 30 juz Yai. Subhanallah, masih sekecil itu sudah mau hafal 30 juz. Ibu-ibu sudah umur segini hafal 30 juz apa juz 30? Itu juga Pak, surat favoritnya 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul auzu birabbil falaq, kul auzu birabbin nas. Sekalinya di upgrade Kiai baca Al-Kafirun gak ketemu-temu ujungnya. Wala antum abiduna ma'bud wala ana wala antum wala ana wala antum. Pening palanya lah, pening awak lah. Shadaqallahul azim. Isra Mi'raj Ibu, peristiwa yang begitu dahsyat. Kita coba melihat dari angle yang berbeda, out of the box. Do you understand? Yes saja.
Kita lihat dari sisi yang berbeda. Oke, saya tanya, oleh-oleh apa yang Allah kasih melalui kekasihnya baginda Rasulullah sepulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Oke, sholat 5, subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya, taraweh. Ada yang 11, ada yang 23. Coba lihat jumlah rokaatnya semuanya sama apa tidak? Beda tempat pasti jumlah rokaatnya sama. Ibu sholat subuh di Medan berapa rokaat? 2. Ibu sholat subuh di Australia berapa rokaat? Ibu sholat subuh di Amerika berapa rokaat? Jumlahnya sama, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Setuju? Oke. Kenapa jumlahnya sama? Karena memang Allah mau lihat kita istiqomah. Ustadz, saya lagi rajin ibadah Ustadz. Tadi subuh alhamdulillah Ustadz, saya 4 rakaat. Batal apa tidak sholatnya? Karena sholat subuh berapa rakaat? Jumlahnya harus istiqomah. Ittifaqul ulama, jumhurul ulama, semua ulama sepakat. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, jumlah rokaatnya sama. Kalau dengan jumlah rokaat ibu belum puas, maka boleh ditambah dengan sholat sunnah. Ada sholat sunnah sebelum sholat fardu, namanya sholat sunnah apa? Qobliyah. Boleh nggak 2 rokaat? Boleh nggak 4 rokaat? Silahkan. Sholat sunnah setelah sholat fardu namanya sholat sunnah apa? Ba'diyah. Boleh nggak 2 rakaat? Boleh. Silahkan. Kenapa kita diperintahkan sholat hanya 5 waktu? 5 waktu pun ya Allah berat ya Bu. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya langganan hafal. Ini ngomong-ngomong saya mau tanya, ini Pak Wali di sini nggak ada yang gadis-gadis apa yang datang? Ya Allah, saya tadi masuk dari tengah ke sini. Kemarin saya keliling Pematang Siantar Bu. Jadi keliling ke sekolah-sekolah. Oh, yang datang masya Allah siswi-siswinya itu glowing pakai skincare. Saya pikir nanti nih undangan nih. Oh, acara bareng Pak Wali Kota. Oh, yang hadir lebih muda. Sampai di sini. Tadi saya masuk dari ujung udah kecium bau-bau fresh care. Maju dikit balpirik merah. Aduh. Yang penting sehat Ibu ya. Oke. Kenapa kita ini perlu Allah lewat sholat? Kita ini lemah. Kita ini nggak punya apa-apa. Makanya ada doa yang bunyinya la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Contoh, ada anak kecil di tengah malam jalan sendiri bawa handphone iPhone terbaru Pro Max 16, harganya 25 juta. Dia sendiri, tidak ada orang yang mendampingi. Terus ada maling lewat. Kira-kira itu maling berani ngambil handphonenya apa tidak? Berani, karena sendiri tengah malam bawa handphone mahal, salah sendiri, diambil handphonenya. Yang salah kira-kira malingnya apa anak kecilnya Bu? Anak kecilnya. Tapi di lain waktu, di lain tempat ada anak kecil bawa handphone mahal harga 25 juta, tapi di belakang ada bapaknya. Bapaknya mantan preman, badannya besar, badannya six pack. Keker, semua tato ada di badannya, dari mulai naga, ular sampai cacing ada Bu. Kira-kira kalau ada maling datang berani nggak ngambil handphonenya? Karena ada siapa? Ada bapaknya. Seperti itulah Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini lemah, kita tidak punya siapa-siapa. Seorang anak perlu dengan ibunya, perlu dengan orang tuanya. Lalu iPhone, handphone terbaru yang mahal, itu ibarat dunia yang Allah titipkan untuk kita.
Kita tidak kuat menjaga dunia karena semuanya akan terpisah dengan yang namanya sakaratul. Terus Ustadz, sholat yang dicontohkan baginda Rasulullah itu mengajarkan apa saja untuk kita. Nih kita ngaji. Yang pertama, sholat itu ngajarin kita tahu diri. Apa Bu? Yang kedua rendah hati. Yang ketiga ingat mati. Ulang. Tahu diri, rendah hati. Yang semangat, lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Tahu diri Bu, kita ini bukan siapa-siapa. Bener gak? Dulu kita berasal dari tanah, makan sumbernya dari tanah, suatu saat kembali ke tanah. Ibu makan nasi, nasi dari mana? Dari padi dulu. Nasi dari beras, beras dari padi, padi dari tanah. Singkong dari mana? Tanah. Orang sini bilang singkong apa Bu? Ubi. Singkong ubi. Kalau ubi singkong. Balik-balik ini. Medan ini Medan. Singkong ubi ubi. Kalau motor apa motor? Apa? Kereta. Panjang. Oh itu kereta api. Kalau motor kereta. Kalau mobil, wah panik awak. Motor kereta. Mobil apa Pak? Motor. Aduh, pulang stres saya ini. Sepeda apa sepeda? Sepeda. Oke. Hah? Kelereng. Ya Bu, itulah kira-kira. Udah Bu. Pingsan saya Bu. Udah pulang dari Medan pingsan saya ini. Oke, jadi semuanya berasal dari tanah, suatu saat kembali ke tahu diri Bu. Kita ini bukan siapa-siapa. Kenapa kita sujud disuruh nempelin kepala? Ini kepala paling mahal loh Bu. Betul nggak? Lihat ketika seorang muslim sujud, maka kepalanya dia letakkan lebih rendah dari tempat dia buang angin. Maaf, betul nggak? Padahal kepala ini penting loh. Ibu jam 11:30 ada yang lewat. Maaf, nggak ada tangannya. Masih bisa dikenal nggak? Bisa, dari kepalanya. Jam 12:15 ada yang lewat. Maaf, nggak ada kakinya. Maaf, masih bisa dikenal nggak? Dari apanya? Kepalanya. Jam 12 tank ada yang lewat nggak pakai kepala. Bisa dikenal? Makanya kepala kenapa jadi identitas? KTP yang dipoto apa? Kepala. SIM yang dipoto? Kepala. Paspor yang dipoto? Kepala. Ibu pernah lihat ada orang punya KTP fotonya dengkul? Nggak ada. Ibu dulu pertama kali suka sama suami sampai jatuh hati. Yang bikin ibu jatuh hati pertama kali dari suami apanya? Kepalanya. Astagfirullahaladzim. Wajahnya di kepala. Kenapa yang bisa bikin jatuh cinta pertama kali kepala? Ibu bisa jadi istri sama suaminya, kenapa? Kepalanya bagus Pak Ustadz. Ada pitaknya cuma 2 aja Pak Ustadz. Kepala ini penting, tapi kepala kita taruh di atas tanah sambil kita baca apa? Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Tahu diri. Ibu sebagai istri harus tahu diri. Yang punya suami, saya tanya, surga istri ada di bawah telapak kaki siapa? Suami. Yang punya suami. Ada di sini yang sudah tidak ada suaminya? Janda. Ada apa banyak? Jangan-jangan pengajian janda ini. Ada apa banyak? Coba janda angkat tangan. Ya Allah, yang angkat tangan umurnya 68 Kiai.
Ini dinikahi habis zuhur maghrib mati. Ibu sehat ya, bercanda ya. Baik, jadi Masya Allah, kita harus tahu diri. Istri menghormati suami, suami memuliakan. Ulang. Istri menghormati, suami memuliakan. Di rumah yang jadi imam suami apa istri? Karena surga ibu ada di bawah telapak kaki suami. Nah, nanti malam suami tidur, cek telapak kakinya coba ya. Ustadz, kalau gitu makmum ikut imam. Betul, nggak ada imam ikut makmum. Contoh, saya imam, ibu makmum. Jawab ya. Waladhdallin. Tuh, aminnya gimana yang waladhdallin? Kalau waladhdallinnya panjang, aminnya panjang, makmum ikut imam. Coba yang ini. Waladhdallin. Waladhdallin. Dolin. Dolin. Lin. Lin. Enak ceramah sejam gini doang ya Pak. Saya tadi izin sama Pak Wali Kota, boleh nggak turun ke bawah saya Bu? Masya Allah. Boleh, Pak Wali ya izin ya Bang ya. Ini demi emak-emak ini. The power of emak-emak. Alhamdulillah. Gini Bu, di sini lagi bau minyak kayu putih Pak. Di sini ya. Gini ibu puas, saya lemas Bu. Oke, sampai di mana tadi? Makmum ikut tahu di. Oke, jangankan urusan sholat, sekarang saya ngucapin salam, pasti ibu ngikutin saya yang nyalamin. Assalamualaikum. 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 Wah, makmum songong nih. Tahu diri, kita ini bukan siapa-siapa. Makanya Masya Allah Bu, laki-laki dengan perempuan kan Allah ciptakan tidak sama, betul nggak Bu? Oh, perempuan itu Bu, Allah ciptakan memang ini makhluk yang paling hebat. Inilah ras paling kuat di atas bumi ini Pak. Makhluk yang satu ini Pak, yang ini Pak, makhluk Pak, ini sudah setelan pabriknya dari sana seperti ini Pak. Jangan diganggu gugat, udah setelan pabrik Pak. Allah ciptakan wanita itu dahsyat. Tulang rusuk bengkok, dilurusin nggak bisa, dibengkokin patah. Makanya Allah ciptakan perempuan, perasaannya lembut, hatinya halus Pak. Itulah kenapa perempuan masuk dalam kategori makhluk halus Pak. Angkat, jatuhin. Lo perempuan kan hanya ingin dimengerti. Kiu. Cukup. Aduh, nenek. Makanya saya sering bilang begini, ya Allah, kita kalau ada istri lagi cerewet, tahu cerewet? Apa orang Medan bilang cerewet itu? Hah? Bawel, merepet, itu dia. Lancip Wah. Abang yang ngerjain saya Bang. Lancip. Oh, bibirnya lancip. Bukan lancip Bang, bimoli, bibir monyong 5 cm. Jadi saya kalau istri saya lagi marah-marah nih Bu, Masya Allah, dalam hati saya nggak boleh, saya harus tahan emosi saya. Karena kalau saya ngeladenin istri saya yang merepet, sama saja saya sedang ngobrol dengan kuntil anak. Jadi Allah ciptakan itu beda, makanya tadi harus tahu diri. Contoh, ibu suami pergi keluar kota, nggak ada sinyal,
Ditelepon susah, Telkomsel nggak ada, XL nggak ada. Kira-kira saat ibu nggak bisa WhatsApp, nggak bisa nelfon, yang ibu rasain kira-kira apa? Sengsara apa bahagia? Sengsara. Bapak yang di sana Pak, tidak bisa di WhatsApp, tidak bisa ditelepon. Jujur, yang Bapak rasain saat di sana tidak bisa dihubungi, sengsara apa bahagia? Bapak. Kenapa ibu yang jawab? Nafsu amat sih. Jadi laki perempuan itu udah pasti beda Bu, betul nggak? Ada istri, suaminya meninggal, nangis nggak? Sedih nggak? Keluar air mata. Tapi yakinlah air mata perempuan itu air mata bidadari. Kenapa? Makanya banyak istri ketika suaminya meninggal, dia bisa bertahan sendiri puluhan tahun. Betul? Betul? Wahai para janda, betul seperti itu. Perempuan air matanya air mata bidadari. Tapi jangan coba-coba laki ketika istrinya mati, wafat, dia menangis iya, keluar air mata iya, tapi yakinlah air mata laki-laki itu air mata. Bisa nggak ke sana? Ditangkap polisi. Ulang-ulang, air mata. Buayanya buaya. Astagfirullah. Bu, saya orang Betawi, Jakarta. Tahu orang Jakarta? Ada orang Jakarta di sini? Mana orang Jakarta? Ya nggak ada. Orang Jakarta kelihatan wajahnya wajah bermasalah Bu. Kenapa orang Betawi itu kalau ngebesan yang dibawa roti buaya? Saya tanya sama enyak saya, enyak tuh nenek. Orang Medan manggil nenek apa? Opung. Saya tanya sama nenek saya, Opung, nyak, nenek, kenapa orang Betawi nikah bawa roti buaya? Ternyata buaya itu binatang paling setia. Dia, boleh tepuk tangan silakan. Buaya itu dia kawinnya hanya dengan satu betina saja. Betinanya mati selesai. Buaya tidak mau kawin lagi dengan betina yang lain. Buaya binatang paling setia selama tidak naik ke darat. Maka dari itu, wahai para janda-janda, kalau kalian mau mencari jodoh yang setia, carilah di sungai. Sebelum naik ke darat. Oke, saya tanya lagi sama ibu. Jujur, ibu jawab yang spontan ya. Jangan kebanyakan mikir. Sebagai wanita, pakai hati. Saya tanya, ibu pilih mana? Suami mati apa suami poligami? Ulang. Yang keras dari hati. Ibu pilih mana? Suami mati apa poligami? Sudah selesai pengajian ini Pak. Saya rasa kehadiran kita sudah tidak diharapkan oleh mereka. Baru di sini loh Bu, ada Pak Wali diteriakin mati. Ustadz kayak buah si malakama sih pilihannya ya. Suami mati saya sendiri, suami poligami saya sakit hati. Makanya suami jangan taruh di hati. Nanti kalau suami macam-macam jadi sakit hati. Istri kalau sudah sakit hati bawaannya mau bunuh, silahkan, alhamdulillah. Tapi Bu, saya lihat ini ayahanda kita nih wajah-wajah yang insya Allah Allah jauhkan dari siksa api neraka. Kenapa Allah jauhkan dari siksa api neraka? Karena di dunia sudah tersiksa sama istrinya. Aduh ya Allah, tahu diri, rendah hati, jangan sombong, jangan petantang petenteng. Mentang-mentang harta banyak, kalau ngaji arisan kondangan jarinya nggak ada yang absen dari cincin. Lewat depan rumah tetangga, kakak mau ngaji kemana? Mau ke sana. Ini ibu-ibu udah pakai pampers belum Bu?
rendah hati ya, jangan sombong ibu ya. Ibu pakai kerudungan 350.000, pakai baju 3,5 juta, kaos kaki 5.300. Ya contoh, ada yang dibawa mati? Tidak ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari hanya dikasih umur 40 tahun. Almarhum Syekh Ali Jaber 44 tahun. Almarhum Al-Ustadz Arifin Ilham 50 tahun. Selesai, umur tidak pernah ada yang tahu. Jangan sombong. Olga Saputra, artis, masih ingat? 32 tahun. Bestinya Olga, artis perempuan, meninggal. Siapa? Julia. Tahu Julia Perez, Pak? Pak Jupe. Meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul. Apa yang kita makan, kita keluarkan, ibu. Betul ya? Semua kita keluarkan. Ikhlas kita keluarkan. Ibu ikhlas nggak tadi pagi? Ikhlas. Kalau nggak ikhlas silakan dicari lagi kemana larinya. Apa yang kita pakai, kita tanggalkan. Lalu mana harta kita yang sesungguhnya untuk di akhirat? Apa yang kita sedekahkan. Maka mati ini sistemnya bukan sistem urut tapi sistem cabut. Sistem apa, Bu? Sistem cabut. Misal, siapa yang mau Allah cabut siang ini itu hak Allah. Karena sistemnya bukan sistem urut. Seandainya sistem urut, Bu, ada malaikat masuk masjid ini, megang mic ngumumin, wahai warga sekitar masjid, tolong siap-siap, saya mau ambil nyawa sesuai dengan nama abjad masing-masing. Repot. Itu Pak Agus nggak pulang-pulang. Besoknya Pak Wali Kota. Terus sesuai abjad. Bu, yang paling enak saya Z Zaki. Tapi pas mati awak pening, Bu. Sudah nggak ada yang nguburin, Bu. Baik ya, Bapak Ibu yang berbahagia, di waktu yang singkat ini saya ingin mengingatkan satu lagu yang mudah-mudahan mengingatkan kita mati. Ingat lagunya? Orang kaya mati. Oke, sabar. Saya bagian nyanyi, ibu bagian mati ya. Maksudnya teriak mati supaya ingat mati. Siap? Oke, orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Ustadz Zaki mati. Kenapa pas nama saya suaranya lebih keras? Ibu kalau dendam jangan begitu, Bu. Karena kita mati, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, karena memang waktu kita semakin siang, intinya innas salata tanha anil fahsya'i wa, sesungguhnya salat mencegah kita dari perbuatan keji. Dan orang yang salat gampang saja, habis salat ada sampah, benahin. Apa, Bu? Benahin. Ada nenek-nenek mau nyebrang, seberangin. Sebelah kanan ada anak yatim, santunin. Sebelah kiri ada janda tua, nafkahin. Sebelah sana janda muda. Aduh, ini jawab sih. Jadi orang yang sholat harus menjadi manusia yang baik, banyak sedekah. Paling akhir pesan saya, orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Ulang, orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Hafal Ibu? Oke, ibu-ibu dulu. 1, 2, 3.
orang, orang. Bapak-bapak, 1, 2, 3. Hancur, hancur. Bodoh amat lah. Baik Bapak Ibu, izin demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu enak dengerin doang Bu. Saya pulang Bu, badan saya kurus kerontang kena panas nih Bu. Maju lagi. Waduh, Pak Wali 2 jam kayaknya ini Ibu. Ya sudah, sebentar lagi Ibu ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang dari sini yang ada suami introspeksi diri, cari suaminya, cium tangannya bolak-balik. Sudah, Ibu kalau ngobrol sama suami jangan kayak debt collector mau narik kereta. Oke. Panggilan kesayangan ibu-ibu di Medan buat suaminya apa? Beb. Beb. Ibu, suami ibu dipanggil Beb. Jangankan suami ibu, saya aja mau muntah Bu, benar Bu. Abang kali ya? Iya, Beb. Ntar sambil makan durian keselak manggilnya Beb. Cari suaminya, cium tangannya ya Bu. Bu, kita nih yang udah pengantin lama kan beda sama pengantin baru ya. Jadi harus sering-sering tahu diri, rendah hati, ingat mati. Apa rumusnya tadi? Istri menghormati suami, suami memuliakan istri. Udahlah, kalau pengantin baru nggak usah diomongin Bu, everything is so sweet, serba manis, betul nggak? Bapak lagi pengantin baru, nama istri bapak pasti telepon nama istri apa namanya? My lovely honey. Pret. Punya anak 1 nama istri, istriku. Punya anak 2, istrikunya hilang. Punya anak 3, ditelepon sama istri, nama istri apa? Mabes Polri. Ya itulah pengantin baru. Ibu ingat nggak? Punten, mohon maaf. Ibu lagi pengantin baru kan jaim ya. Pernah buang angin sembarangan? Betul nggak? Tuh ibu kenapa bilang gini-gini Bu? Betul ya? Tuh betul kata nenek-nenek juga. Punten tahu buang angin ibu ya. Kan jaim. Malam pertama dipeluk dari belakang sambil nonton film, mau buang angin, nahan-nahan, wajahnya sampai merah. Pengantin baru jaim, sekarang Pak, anak sudah 3, ya Allah, ibu asal tidur, nggak boleh gerak dikit prepek. Itu kan kisah apa adanya ibu ya. Sudah kita berumur, saya sering bilang, nah, sebentar lagi nih ibu jangan lama-lama ya, saya harus balik ke Jakarta juga nih. Dari Jakarta besok saya harus ke Singapura, ada kajian lagi. Dari Singapura saya besok Isra Mi'raj di Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur sebelum ke Jakarta ada kajian di Brunei Darussalam. Itu semua kalau ada yang undang doain aja. Kalau Pak Wali mah emang benar beliau kemana-mana ya. Baik, jadi karena waktu kita yang semakin sempit, jadi gini ibu-ibu yang berbahagia, yuk kita lembutkan hati terakhir dengan sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Lanjut. Minal. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal
Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dunia akhirat. Sumatera Utara ini banyak kenangan bagi saya, terutama banyak kosakata yang memang agak gitu ya Bu ya. Di Siantar saya dibilang kalau Pak Ustadz nanti kita ke pajak. Hah, pajak? Bayar pajak nggak taunya ke pasar. Jadi bahasa pasar itu pajak ya. Tapi kalau ke pasar malah ke tengah jalan katanya Bu. Masya Allah. Baik, itu saja. Paling terakhir Bapak Ibu izin, kami sudah ngobrol dengan panitia. Kebetulan beberapa bulan ini kami sangat rutin mengajak jamaah untuk kita membantu mendistribusikan Al-Quran ke pelosok-pelosok, juga membantu saudara kita yang ada di Palestina. Melalui program ini insya Allah Bapak Ibu, alhamdulillah kami didukung oleh satu produk milik orang muslim, yaitu namanya air Izaura. Ini air halalan thayyibah yang di pabriknya sudah dibacakan Al-Quran 30 juz. Kiranya ibu nanti ingin membantu saudara kita di Palestina, silahkan ibu membantu dengan cara bersedekah Izaura tadi, air tadi. Karena air ini sudah ada Al-Quran 30 juz. Kalau ibu nanti bawa pulang ke rumah, diminumin dengan niat menjadi obat, airnya jangan taruh di bawah sembarangan ya. Karena ini sudah ada bacaan Al-Quran 30 juz yang punya orang muslim, dan subhanallah sebagiannya sudah terkumpul. Nanti akan kita serahkan di bulan April, pertengahan April saya langsung yang akan membawa ke Jordania. Di sana ada camp warga Gaza yang sudah terscreening dengan sangat ketat. Doakan kami sehat, panjang umur, kemudian berkah dunia akhirat. Di depan sana nanti ibu yang ingin mencari air Izaura silahkan, tidak ada paksaan. Bagi yang mau saja untuk bersedekah bagi saudara Palestina melalui sedekah air Izaura, silahkan saja ibu. Bismillah, tawakal Allah. Ada yang tanya, Ustadz berapa sih nilai sedekah airnya satu botol? Hanya 20.000 ibu. Di situ ibu sudah ikut berdonasi untuk Palestina. Pak Ustadz saya ada uang cashnya di rumah, ibu ambil dulu, kami tunggu di sini. Saya ambil ya Pak Ustadz, siap, saya tunggu di sini. Cik, ibu ngambil rumahnya di mana? Di Aceh Pak Ustadz. Ah, mati lah kamu. Seadanya, seikhlasnya lillahi ta'ala. Mohon maaf lahir batin. Terakhir, tadi sudah berpantun, saya juga ingin berpantun. Oke? Beli ketupat di warung Bang Khodir. Kurang semangat. Beli ketupat di warung Bang Khodir. Beli ketan pakai baju batik. Sudah sekian banyak tempat saya hadir. Ibu-ibu Medan yang paling cantik. Mohon maaf lahir batin, terima kasih ibu. Salam buat keluarga ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan Ustaz Zaki Mirza memimpin doa. Siap, izin Kiai, Guru, izin Ibu sama